Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, Ketua BPD beserta perangkatnya juga yang saya hormati, serta Forkompinjam Kecamatan Tambak, tidak lupa juga yang saya hormati, Bapak Nur Cahyo selaku TAPM Kabupaten juga yang saya hormati, serta pendamping desa yang lain yang kami hormati pula. Tidak lupa para undangan, Bapak Ibu, Ketua RT RW yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baiklah, acara Musdesus pada hari ini akan segera kita mulai dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya sambutan Kepala Desa, dan dilanjutkan dengan penayangan video Bapak Presiden terkait dengan koperasi desa, kemudian pembacaan doa. Acara selanjutnya adalah pemilihan pimpinan rapat dan pemilihan pengurus serta pengawas, kemudian penetapan domisili kantor koperasi, serta masukan dan saran dari para peserta Musdes, dan pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat, dan terakhir adalah penutup. Oleh karena itu, marilah acara pada hari ini kita mulai dan kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikut adalah sambutan Kepala Desa Karangpetir. Pada beliau Bapak Jaka Supriyanto warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Forkompinjam Tambak, Camat Tambak dalam hal ini diwakili Bapak Sekcam, Bapak Jumadi, Kapolsek dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Nur Cahyo, TA Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati
pendamping desa, pendamping lokal desa yang saya hormati, PPL, Pertanian, Tambak, saya hormati perangkat desa, yang saya hormati para ketua RW, ketua RT sedesa Karangpetir, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani desa Karangpetir, yang saya hormati juga kader kesehatan masyarakat atau posyandu desa Karangpetir, ketua TPPKK, Karang Taruna, dan kelompok pemberdayaan desa KPMD. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita senantiasa diberikan banyak-banyak kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri acara musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa Merah Putih Desa Karangpetir, Kecamatan Lampak, Kabupaten Banyumas. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan risalah-risalahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan acara sore hari ini musyawarah desa khusus Koperasi Desa Merah Putih, tentunya dilandasi dengan Inpres nomor 9 tahun 2025. Betul Pak Yusuf? Tentang pendirian Koperasi Merah Putih. Apa itu Koperasi Merah Putih? Nanti tentunya akan disampaikan oleh tenaga ahli kita. Tentunya dengan adanya koperasi ini, harapan kami selaku kepala desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, harapan saya nanti juga para calon pengurus yang akan ditetapkan di sore hari ini juga calon pengurus yang dapat menjalankan harapan masyarakat sesuai dengan amanah pemerintah pusat kepada kita. Kita juga perlu bangga bahwa desa ini mempunyai potensi-potensi yang harus dikembangkan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Harapannya itu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Harapan saya juga nanti tentu saja pengurus-pengurus yang akan disahkan di Musdes ini dapat menjalankannya juga dengan amanah, tentunya dengan jujur, tentunya dapat sesuai dengan bidang keilmuannya. Pemahaman kami tentang koperasi ini juga masih terlalu awam, juga ada pencerahan-pencerahan nanti. Harapan kami jadi lebih terang, apa sih itu koperasi, usahanya seperti apa, modalnya dari mana. Kami hanya tahu sedikit bahwa koperasi itu dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Melihat sedikit, koperasi tentunya ada iuran wajib dan iuran pokok di situ nanti. Syukur-syukur nanti kalau sudah terbentuk, warga desa Karangpetir menjadi anggotanya semua. Boleh Pak Nur? Boleh. Tapi secara nanti akta notaris berbadan hukum mungkin yang tercatat baru, kalau tidak salah kemarin 15 dulu ataupun berapa. Nah harapannya semoga dengan berdirinya Koperasi Merah Putih bukan hanya sekedar didirikan selesai, tapi betul-betul ada manfaatnya. Terkait nanti lebih lanjut mungkin ada bintek tentang pengurus supaya lebih mantapnya lagi dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Intinya itu kami menyambut gembira program pemerintah terkait Inpres nomor 9 tahun 2025. Semoga saja Koperasi Desa Merah Putih Desa Karangpetir ini dapat jaya, dapat betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Desa Karangpetir, dapat menumbuhkan perekonomian desa. Intinya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kades sekarang berdiri yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan acara selanjutnya adalah penayangan video Bapak Presiden terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Kepada petugas disilakan. Pabrik-pabrik besar, smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa. Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres di nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau Kopdes. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Yang saya hormati, demikian tadi penayangan video tentang Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit punya gambaran apa itu Koperasi Merah Putih. Namun nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan nanti oleh Bapak Nur Cahyo. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu pada Bapak Amir. Disilahkan monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama sejenak memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bi an najwa ilallah ay na'budu ilallah ay nasta'inu ilallah fi kulli halin wa mahalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala nikmat dan ridhomu, sehingga pada hari ini mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Karangpetir dengan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah yang maha kaya, berikanlah kepada kami semua kekayaan, keimanan, serta akhlak yang mulia dan juga rizki yang banyak. Ya Allah yang maha kuat, berikanlah kepada kami semua yang hadir, yaitu kekuatan, kesehatan, lahir dan batin, untuk melaksanakan kegiatan aktivitas setiap harinya, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat Desa Karangpetir. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua yang ada di pendopo Desa Karangpetir ini, dosa dan kesalahan para orang tua kami yang telah meninggal dunia, dosa dan kesalahan para pemimpin pahlawan bangsa kami, sehingga kami akan tetap berjalan memperoleh ridhomu. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikut adalah pemilihan pimpinan rapat. Oleh karena itu pada Bapak Ketua BPD disilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, acara pemilihan pimpinan rapat. Ada 3 orang yang akan memimpin rapat pada kegiatan Musdesus hari ini. Diharapkan 2 laki-laki, 1 perempuan. Oleh karena itu kepada peserta kami mohon untuk bersepakat siapa sajakah yang akan memimpin rapat pada siang hari ini. Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Karena ini pemilihan pimpinan rapat, maka Bapak dan Ibu mesti berpendapat siapakah yang akan dan yang harus memimpin rapat pada Musdesus hari ini. Silakan, yang berpendapat silakan Pak Nasroin. Saya mengusulkan yang pertama Ketua BPD, kemudian dibantu Sekretaris BPD, kemudian dari perempuannya Ibu Kades. Demikian pendapat dari Bapak Nasroil. Pendapat yang lain? Bapak dan Ibu berpendapat apa, setuju? Setuju. Berarti yang memimpin rapat 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Laki-lakinya adalah saya, Ketua BPD, dan Pak Nurholis, serta ada cewek yang paling cantik, Ibu Kades.
Maaf Pak Kades, ini tunjukkan dari anggota. Suruh ke Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, efektivitas waktu, setelah ditentukan pimpinan rapat, maka selesailah acara pemilihan pimpinan rapat. Oleh karena itu, waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi secara cepat dan kilat telah selesai pemilihan pimpinan rapat. Mudah-mudahan rapat ini tidak berlarut-larut karena sudah sore, sehingga kami juga seperti kejar tayang begitu. Acara berikut adalah pembahasan, penjelasan maksud dan tujuan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih kepada Bapak Nur Cahyo. Disilahkan untuk memberikan penjelasan seperlunya. Monggo. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila bi'isani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Tambak atau yang Pak Sekcam, okay. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkat desa, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para ketua lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan dan seluruh peserta yang hadir dalam acara kali ini. Okay. Mungkin saya juga cepat mawon nih Pak, penyampaian maksud tujuan. Karena sebenarnya Bapak Ibu semua juga sudah banyak paham lah ya. Kalau bicara Koperasi Merah Putih itu di Google juga sudah banyak, di YouTube dan sebagainya. Saya juga nanti akan sekilas saja bahwa mungkin yang sering menjadi pertanyaan gini Pak. Pak Kades tadi sudah menyampaikan koperasi itu dari, oleh dan untuk anggota. Lah kenapa ini presiden kok membentuk koperasi dengan 8 asta cita ya, 8 cita ya. Nah, asta cita yang ke-6 itu asta citanya Pak Prabowo ini bagus lah ya, ideologi semua menurut saya. Yang pertama memperkokoh ideologi Pancasila. Koperasi tentunya ideologinya Pancasila. Memantapkan sistem pertahanan, ini penting, pertahanan kita mulai banyak yang ngincar mungkin ya. Meningkatkan lapangan kerja. Yang ketiga, yang empat memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ya, di dalam negeri. Kemudian membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini implementasinya salah satunya adalah Pak Prabowo mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Memperkuat reformasi politik hukum, kemudian penyelarasan kehidupan yang harmonis, yang terakhir. Nah, jadi ini sesuai dengan asta citanya Pak Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah. Apakah ini tidak bertentangan Inpres 9 tentang pembentukan koperasi ini? Tidak bertentangan dengan undang-undang koperasi. Ya. Koperasi didirikan oleh dari dan anggota tadi. Saya tentunya Inpres ini sudah dikaji lah ya, oleh para pakarnya presiden ya. Kalau menurut pendapat saya jelas tidak bertentangan. Pak Prabowo itu mengeluarkan instruksi presiden itu kepada 16 kementerian dan lembaga. Kemudian kepada gubernur dan kepada bupati. Untuk apa? Mereka memfasilitasi pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian gubernur menindaklanjuti, menteri menindaklanjuti SE, gubernur menindaklanjuti SE, bupati juga surat perintah kepada perangkat negara agar memfasilitasi pendirian, bukan mendirikan.
Yang mendirikan nanti Bapak Ibu semua. Tapi kita fasilitasi, tugas kita pemerintah desa ya, kabupaten dan seterusnya itu memfasilitasi pembentukan, bukan mendirikan. Yang mendirikan siapa? Bapak Ibu semua. Pendirinya nanti ya dari warga. Jadi ini kalau menjadi debatable persoalan top down atau bottom up atau pendiri tadi, saya rasa mulai bisa dipahami lah. Ya. Jadi ini memang cita-cita presiden, tidak melanggar konstitusi dan bisa dijalankan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, Koperasi Desa Merah Putih ini proses apa istilahnya, undang-undangnya Undang-Undang 25 tahun 1992, Bapak Ibu semua yang anggota Koperasi paham. Kemarin ada Undang-Undang 17 2012 itu sudah oleh MK dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan asas kekeluargaan dan Pancasila ya. Kemudian dicabut oleh MK. Kemudian yang terakhir undang-undangnya itu sebagai perubahan keduanya itu adalah undang-undang tentang cipta kerja. Undang-undang yang mengangkut semua undang-undang di dalamnya itu mengatur tentang pokok-pokok koperasi, undang-undang cipta kerja. Itu undang-undang nomor 11 ya, tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang gitu. Itu dari aspek hukumnya ya. Nah, kemudian bidang usahanya. Bidang usahanya ini memang apa istilahnya? Bidang usaha juga kok muncul di SC, di surat edaran Menteri Koperasi, bahkan di Impres muncul ya. Mengapa harus ada gerai sembako, apotek desa, klinik desa, dan seterusnya itu? Ini ya agak campur tangannya kan di situ. Artinya usaha itu kan murni dari rapat calon pendiri ya. Tapi itu kan di skenario akhirnya. Di skenario apa? Ini disosialisasikan. Karena belajar koperasi itu kan tidak gampang ya. Nah, ini pendirian baru ya diantar lah ya. Warga itu diantar. Ini loh. Lapangan usaha yang menjadi yang diakui oleh negara. Jadi negara itu membuat namanya kategori baku lapangan usaha Indonesia ya, KBLI. Itu yang dikeluarkan oleh Perka BPS, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Itu setiap badan usaha apapun acuannya untuk menentukan jenis usahanya harus mengacu pada kategori baku lapangan usaha Indonesia. Dan yang ada ditawarkan di SE itu semua memang ada di KBLI, tidak ada yang keluar. Artinya dikenalkan kepada calon pendiri koperasi yang cocok jenis usahanya ini. Dan ini semua ada di KBLI. Saya rasa pemerintah tidak sedang intervensi, tapi mengenalkan ini loh. Ya, usaha yang cocok itu seperti ini. Kalau tidak cukup ini bisa mengambil kode baku yang lain di KBLI tahun 2020 ya. Itu terkait usaha, sehingga Bapak Ibu semua nanti atau kemarin sudah membahas jenis usahanya yang 6 gerai itu dimasukkan semua, bisa ditambah dengan jenis usaha sesuai potensi dari Bapak Ibu semua ya. Kemudian persoalan pengawas pengurus sudah clear ya, sudah jelas. Persoalan simpanan pokok wajib juga sudah jelas. Kenapa pendirinya hanya dibatasi 9 sampai 15 orang? Ini bukan dibatasi sebenarnya Pak. Ini hanya proses mempermudah. Notaris itu tidak kesulitan menulis pendirinya. Agar efektif, cukup maksimal 15 orang sajalah yang masuk di pendiri. Pendiri itu tidak punya hak istimewa apapun dibandingkan dengan anggota. Enggak ada hak istimewa. Kecuali pengawas, pengurus itu memang hak operasionalnya nanti ada jika koperasi memang sudah jalan. Kemarin juga ada pertanyaan. Simpanan pokok, simpanan wajib ini Pak, kecil sekali, cuma 100.000 pokok sekali. Wajibnya 5.000.
ini ada desa lain merasa kecil. Saya akan tadi saya Pak, yang ini baru di saya tadi di Karanggedang. Ada Bapak waktu Ibu tadi ya. Saya ingin masuk menjadi 10 sekalian Pak. Saya 10 iuran pokok, 10 iuran wajib, tapi atas nama satu orang. Nah ini yang nggak boleh dilarang oleh koperasi. Tidak bisa. Iuran pokok dan iuran wajib itu sama rata. Satu orang itu ya sama dengan yang lain pokoknya. Wajibnya juga gitu. Nggak bisa diborong oleh satu orang. Kecuali ke depan misalnya ada modal penyertaan atau koperasi sudah besar bisa jalan, bisa menjual lembar saham misalnya gitu, bisa beli saham. Jadi simpanan pokok wajib itu sama rata, sama. Itu, jadi nggak bisa gitu. Terus ada pertanyaan, kalau suatu saat keluar, apakah simpanan pokok dan simpanan wajib saya bisa saya ambil? Bisa mboten? Dan hak lain, bisa nggih? Dan ini sudah tertulis di anggaran dasar. Di juklaknya itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib dikembalikan jika anggota keluar. Nah, kalau mau menjadi anggota baru bagaimana? Bisa. Anggota baru itu cukup daftar ke pengurus, nanti didaftar menjadi anggota baru. Keluar pun juga demikian, cukup oleh pengurus didata yang keluar siapa, hari ini keluar, dikembalikan hak-haknya. Cukup begitu gampang seperti itu. Nah, tetapi harapan kami, kalau bisa ya seluruh warga masuk anggota koperasi. Gitu? Operasi ini nek mun gede besar nanti. Saatnya akhir tahun ada SHU. Kalau kemudian ada tetangga kita nggak ikut anggota, pada saat pembagian SHU ada amplop dia nggak dapat kan kasihan gitu. Kasihan. Artinya ini usaha bareng loh ya, usaha bareng-bareng kita. Kalau bisa tetangga-tetangga kita juga kita ajak ikut bahagia juga. Bahagia itu tidak hanya pada saat menerima SHU, pada saat pertemuan rapat anggota tahunan RAT Koperasi. Bahagia mbak, saat seperti ini kan bahagia kan ya? Bisa ikut musyawarah, bapak ibu semua nanti bisa usul, bisa protes di sini, bisa bertanya di sini. Kan itu kebahagiaan, aspirasinya tersalurkan, gitu. Jadi nanti minimal 1 tahun sekali bapak ibu semua kumpul kalau menjadi anggota di sini, kan seneng antar warga masyarakat kumpul bahas perusahaannya sendiri. Kalau musdes perencanaan pembangunan mungkin kumpul, tetapi yang kuat perannya itu kan pemerintah desa, Tanting 9. Tapi kalau RAT, rapat anggota tahunan, yang kuat itu haknya adalah anggota. Ini yang menurut saya menjadi sekaligus media untuk saling menukar pendapat dan lain sebagainya. Sehingga Bapak semua, monggo anggota ini sebanyak-banyaknya. Nanti yang di store itu yang pertama itu adalah yang ditunjukkan ke notaris itu hanya iuran pokok dan wajib yang pendiri. Yang iuran lain ditampung dulu oleh bendahara. Nanti setelah terbit sertifikat badan hukum 2 minggu ya paling Mbak ya. Sekitar 2 minggu terbit sertifikat badan hukum, bendahara buka rekening koperasi. Nanti uang masuk rekening harus diawasi oleh Pak Kades selaku XEU, Ketua Dewan Pengawas dan anggotanya ya. Jadi nanti percaya kita nanti. Monggo nanti kalau yang lain mau masuk langsung nambah anggota begitu dan seterusnya. Nah, penting juga nanti kalau sudah terbentuk berpikir usahanya jalan atau tidak. Ya. 6 gerai yang ditawarkan itu memang didorong masuk di dalam jenis usaha. Dan relatif itu usaha-usaha menurut saya bisa berjalan lah ya. Meskipun ya, cold storage ya. Cold storage itu ruang pendingin. Sakjane itu nek di desa itu mungkin ya kurang apa istilahnya? Ya kurang bisa dijalankan. Bisnis cold storage itu
Kalau di daerah perkebunan mungkin jalan, nggih, menyimpan hasil buah misalnya, penyimpanan sementara, atau di pantai, pesisir, ikan. Tapi kalau dengan karakter desa seperti ini mungkin cold storage belum lah ya. Tapi nggak apa-apa, masuk tapi ya nggak usah jalan dulu, yang lain bisa jalan. Atau nanti ada tambahan informasi Mbak Dina kemarin 7 ya Mbak, yang berdasarkan potensi identifikasi di luar pilihan kami. Bukan, KBL yang di luar Grey. Jadi nanti Mbak Dina ngerti jangan gitu. Gini, jadi usaha nanti, bidang usaha Pak, dibagi 3. 1, usaha utama. 2, usaha pendukung. 3, usaha tambahan. Usaha utama itu maksimal 2 oleh notaris. Kelihatannya ini terkait aplikasi. Jadi usaha utama itu maksimal 2. Boleh dari jenis usaha yang ada di Juklak, yang sudah muncul kategori bakunya, boleh dari berdasarkan hasil identifikasi potensi di desa sini. Kalau diambilkan dari Juklak, berarti nanti usaha pendukungnya berkurang 1. Yang utama, yang usaha utama. Dari 2. Iya. Itu masuk usaha utama, Mbak. Yang usaha utama itu maksimal 2. Usaha pendukung itu sesuai dengan Juklak, usaha tambahan simpan pinjam. Yang 2 ini bisa dari hasil potensi, bisa ngambil dari KBLI. Gitu. Jadi 2 tambahnya. Kalau semua masuk ya dari identifikasi 2. Ini yang harus nanti disepakati bersama. Okay? Itu kemudian usaha, okay? Nggak usah mikir usaha besar-besar yang bersarang, nggih. Lah informasinya nanti Pak. Ada himbara 400 M. Ya, 400 M berapa? 4 M ya, 4 M statementnya para pejabat kan seperti itu. Nanti yang nyaur APBDes. Kemarin ada statementnya nanti BUMDes bisa dapat kucuran dana dari himbara, Himpunan Bank Negara 4M, tapi nanti disaur oleh Pemdes selama 5 tahun atau 4 tahun itu ya. Itu nggak usah didengerin dulu lah. Itu baru statement ya. Itu baru statement pejabat, belum tertulis. Jadi kebijakan yang tertulis nggak ada itu, belum ada. Ya. Tetapi memang statement itu menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini saya yakin akan disupport oleh negara. Jadi jenengan nggak usah khawatir. Saya yakin, aku yakin. Nanti akan diberi fasilitas yang lebih dari pelaku usaha yang lain, koperasi ini. Ya semoga kita bisa menjalankan dengan baik. Ya, amin. Jadi iming-imingnya menurut saya gitu. Jadi rugi kalau kita nggak masuk anggota koperasi ini. 1 bisa silaturahmi, yang 1 tadi kemungkinan fasilitas dari pemerintahan atau negara akan besar ke koperasi ini. Jangan sampai kita tertinggal ya. Harus masuk. Itu usaha-usahanya nanti monggo lah yang selama istilahnya sama lama belum ada modal penyertaan dari luar ya dari simpanan pokok wajib itu dulu yang bisa dijalankan dijalankan. Dan sudah dijanjikan juga para pengurus koperasi nanti akan dilatih setelah ini. Setelah terbentuk Kementerian Koperasi akan melakukan pelatihan. Sehingga kami Pak sebenarnya pendamping desa nggak usah bicara tentang koperasi. Kamu bukan pendamping koperasi tadi, gitu Pak. Dia aula sana itu pas sosialisasi, saya tanya tentang koperasi, dilarang. Kamu itu bukan pendamping koperasi. Nanti pengurus akan dilatih, akan kami latih bahasanya gitu. Jadi tenang saja Bapak Ibu semua. Persoalan tentang akuntansi koperasi, usaha koperasi dan lain sebagainya, pengurus nanti akan dilatih. Ya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nur Cahyo yang telah memberikan arahan serta penjelasan tentang Koperasi Desa Merah Putih. Semoga para peserta Musdes paham dan bisa memahami apa itu Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara berikut adalah pemilihan pengurus dan pengawas. Kepada
pimpinan rapat disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkanlah saya bertiga untuk memimpin rapat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saya Sunario. Di samping kanan saya ada Ibu Fenti, Ibu Kades tercantik di Karangpetir. Jadi saya agak grogi nih duduk sama Bu Kades, apalagi disaksikan Pak Kades. Gak apa-apa ya Pak Kades, minta izin. Mana orangnya? Kemudian di samping kiri saja ada Pak Nurholis. Kebetulan kedudukan hariannya adalah sebagai sekretaris BPD. Baiklah Ibu dan Bapak, kita mulai. Pak Jumadi izin Pak, Mbak Dina izin Mbak, Pak Nur Cahyo izin juga. Kalau ada kesalahan saya mohon petunjuk dan sarannya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, nanti yang kita bahas itu banyak Pak sore hari ini. Yang dibahas dan menjadi kesepakatan pada sore hari ini itu cukup banyak. Yaitu yang pertama tentang kesepakatan untuk pengurus koperasi. Nanti ada persetujuan nama koperasi, kemudian kedudukan koperasi dan lain sebagainya. Cukup banyak yang kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bersabar karena nanti akan ada kejutan bahwa di Karangpetir telah berdiri Koperasi Desa Merah Putih. Kejutan itu ya Pak Jumadi ya. Berdirinya Koperasi Desa ini kan baru kali ini. Mudah-mudahan berdiri lancar dan seterusnya juga akan lancar. Baiklah dan Bapak dan Ibu, yang pertama yang kita bahas adalah pengurus dan pengawas koperasi. Ibu dan Bapak perlu ketahui dan boleh saya sampaikan bahwa kami telah mengadakan penelusuran kepada seluruh warga Desa Karangpetir terkait dengan kepengurusan koperasi ini. Karena apa? Koperasi ini perlu tenaga, pikiran dari orang-orang yang kami anggap mampu untuk menjadi pengurus koperasi. Oleh karena itulah kami telah mengadakan penelusuran. Saya, Bapak Kepala Desa dan calon sekdes telah mengadakan penelusuran kepada segenap warga Desa Karangpetir untuk mencalonkan calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian nama-nama itu telah kami sampaikan pada kegiatan Pramusdesus yang kami laksanakan pada hari Jumat kemarin, dan telah muncul beberapa nama yang mudah-mudahan nama ini nanti juga disetujui oleh peserta rapat, tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak dan Ibu nanti ada pendapat lain. Karena yang memutuskan tentang pengurus ini juga musyawarah desa khusus pada sore hari ini. Izinkan Bapak dan Ibu, kalau boleh saya ingin menyampaikan nama-nama yang kami sebut, yang kemarin kami rekomendasikan untuk dibawa kepada Musdesus hari ini berdasarkan penelusuran kami dan hasil Pramusdes yang kemarin dilaksanakan. Boleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan nama-namanya? Kalau boleh saya akan memulai. Yang saya sebutkan namanya dan sebutkan alamatnya, tolong untuk berdiri. Siap Bapak dan Ibu untuk menyaksikan calon pengurus koperasi kita? Calon ketua koperasi yaitu Saudara Era Dwi Pamungkas, warga RT 06 RW 2
silakan berdiri. Apa? Era Nugraha Pamungkas. Oh, Nugraha Era Pamungkas. RT 6 RW 2 silakan berdiri. Ini mesti sekdes baru. Ya, terima kasih. Kemudian Wakil Ketua Bidang Usaha Saudara Margiono RT 2 RW 4 silakan berdiri. Kalau yang belum tahu silakan dilihat. Wow. Ternyata luar biasa gitu ya. Baik, kita mulai lanjutkan. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, yaitu ini cewek karena harus ada unsur perempuannya, yaitu Saudari Sri Isnenti RT 1 RW 3. Silakan berdiri. Wow. Ternyata ada yang tepuk tangannya luar biasa. Dan itu jatuh pada Bapak Abidin. Kemudian Sekretaris Saudara Budi Purnomo RT 3 RW 3. Silakan berdiri. Pak Bidin nggak tepuk tangan kok ya. Terima kasih Mas. Kemudian yang terakhir, bendahara yang kami rekomendasikan kemarin pada waktu kita pertemuan di Pramusdesus adalah Saudara Ibnu Qasim. Tapi sayang hari ini beliaunya tidak datang dan menyampaikan kepada saya bahwa beliau tidak bersedia untuk jadi bendahara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apakah boleh kami memutuskan secara menicil begitu? Tidak lengkap 5-5-nya begitu dulu? Oh lengkap. Oh iya. Artinya begini, maksud saya, yang tadi saya sebutkan dan orangnya ada, itu apa boleh untuk disepakati menjadi pengurus atau nanti tunggu bendaharanya? Tunggu bendahara. Baik, berarti ada satu kekosongan yang belum saya sebutkan untuk menjadi pengurus. Seandainya nama-nama tadi sudah nanti disepakati, berarti kami tinggal butuh satu orang. Tapi seandainya itu nanti belum disepakati, ya kita masih butuh banyak orang. Baiklah Bapak dan Ibu, saya punya pandangan bersama Bapak Kades tadi rembugan di sini. Karena ada jawaban dari calon yang kami inginkan. Pertama, Pak Ibnu Qasim tidak sanggup. Kedua, Pak apa ya? Yang tadi tidak sanggup Pak siapa ya? Sanggup ya Pak sekarang ya Pak? Terima kasih Pak atas partisipasinya, saya sampaikan terima kasih. Kalau begitu saya mengambil seorang nama, yaitu Bapak atau Saudara Purnomo RT 7 RW 4. Silakan berdiri Pak. Pak Purnomo, bener nggak ya namanya Pak Purnomo? Hah? Hadi. Hadi Purnomo. Mas yang paling penting berdiri dulu Mas. Nah begitu. Ya tepuk tangan buat Pak Hadi Purnomo. Dari yang saya sebutkan untuk calon pengurus sudah lengkap ada 5. Siapakah di antara 5 orang itu yang tidak sanggup menjadi pengurus? Tidak ada. Baik, terima kasih. Yang penting saya tanya, yang akan melakukan itu sanggup apa tidak, kan begitu? Ternyata kelima-limanya sanggup semua. Saya mohon persetujuan kepada peserta Musdes ini. Apakah kelima calon yang tadi saya sebutkan dapat disetujui menjadi pengurus? Atau mungkin ada usulan baru? Ada pendapat baru?
Ini untuk mengurangi nilai demokrasi kami. Musyawarah mufakat. Saya tawarkan sekali lagi, apakah ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Apakah nama-nama yang tadi saya sebutkan dapat disetujui menjadi pengurus koperasi? Dapat apa tidak? Setuju apa tidak? Begitu bener enggak Bu Adina? Bener enggak? Bener. Udah, terima kasih. Pengawas juga saya yang menentukan, ini pimpinan rapat pengawas. Pengawas. Iya, terima kasih. Pengawas koperasi ada 3 orang. Yang 1 paten. Tidak boleh tawar-menawar. Karena itu melekat pada jabatan. Yaitu Bapak Joko Supriyatno, Kepala Desa Karangpetir. Ada yang tidak setuju? Seandainya ada yang tidak setuju pun, Bapak dan Ibu ditolak. Karena ini hukumnya wajib melekat pada jabatan. Yang kedua yang saya tawarkan untuk jadi pengawas adalah Bapak Windiarso, RT 1 RW 1. Silakan berdiri, Pak. Ya, terima kasih. Emang ini saya rancangan begini maunya. Pengurus itu ada yang macam junior dan ada seniornya. Junior pasti langkahnya cepat. Junior yang masih muda pasti punya wawasan ke depan, visioner yang baik, kemudian tahan banting. Makanya saya pilih yang muda-muda tadi, dan alhamdulillah didampingi oleh orang yang lebih senior untuk selalu tutburi handayanya. Maksudnya kalau yang junior perlu bimbingan, maka yang senior lah yang berkewajiban membimbing. Setuju Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, karena sudah terbentuk senior dan junior. Tapi ini bukan membedakan apa-apa. Ini untuk sekedar ada yang lebih mapan dalam pikiran dan hati, dan ada yang lebih semangat dan semangat sekali untuk memajukan koperasi desa Karangpetir. Ada 1 Bu yang belum ini, karena pengawas itu 3, tapi 1 dari perempuan. 3 tadi sudah ada 2, Pak Kades dan Pak Windiarso. Kemudian ada unsur perempuan. Saya minta BPD nggak usah ikut-ikutan ya, nggak boleh ya. Saya punya BPD perempuan 2, tapi nggak usah. Saya minta ini perwakilan dari guru TK atau guru PAUD. Yang muda milih yang tua apa yang muda? Yang tua milih yang muda. Yang muda milih yang muda ya. Ya, saya tawarkan Bu Husnul. Bagaimana Bu? Siap? Jenengan masih muda menurut saya. Hah? Ya, saya punya alternatif 2 pilihan untuk cewek. Yang pertama adalah Bu Husnul, yang kedua Bu Ika Sulistiawati. Dua-duanya siap. Saya yakin dua-duanya siap. Cuma harus pilih salah satu. Bagaimana peserta Musdesus? Anda pilih yang tua apa pilih yang muda? Yang pilih yang muda berarti Bu Istika ya? Ika ya? Bu Ika Sulistiawati. Apa Bu Husnul? Ya, ini musyawarah, jadi Bapak berpendapat boleh-boleh saja. Kalau yang suka muda, ya pilih yang muda begitu. Kalau yang suka yang sudah tua-tua, ya pilih yang tua begitu. Tapi dua-duanya masih muda semua, alhamdulillah. Saya ingin menawarkan Bapak dan Ibu, tulis namanya. Satu itu siapa Bu? Ika Sulistyo.
Sama siapa ya? Husnul apa? Ika Sudistewati. Nah, cepetan. Husnul apa? Baiklah Bapak dan Ibu, ini biar menghemat waktu, saya teruskan dengan cepat begitu. Karena nanti kalau tidak cepat kita sampai maghrib. Setelah ini nanti ada penyelesaian administrasi juga yang harus diselesaikan hari ini. Baik, Bu Husnul atau Bu Ika, silakan berdua Anda berembuk. Berdua saja, tidak tambah satu lagi. Sudah, berdua sudah rembukan? Jangan saya milih itu milih saya, begitu jangan. Berdua aja. Karena ini dari unsur perempuan Pak, wajib. Tidak dari unsur laki-laki. Kalau laki-laki sih banyak banget. Tapi karena ini dari perempuan, Bu Husnul dan Bu Ika, ayo saya minta pendapat yang cepat. Satu di antara jenengan itu salah satu begitu. Kalau tidak nanti saya tawarkan pada peserta. Belum izin sama suami. Nanti saya izinkan. Buluran ini bukan saya. Baiklah Bapak dan Ibu, karena ini untuk mengefektifkan waktu, di antara Bu Husnul dan Bu Ika, peserta Musdesus, Anda pilih yang mana? Yang muda yang mana? Ini namanya ada dua. Bu Ika lebih muda daripada Bu Husnul, begitu maksudnya. Anda pilih yang mana Bapak dan Ibu? Bu Husnul. Seandainya kami menawarkan kepada peserta Musdesus yang menjadi pengawas dari unsur wanita adalah Bu Husnul. Bapak Ibu setuju? Terima kasih. Sepakat? Selesai. Saya ulangi Bapak dan Ibu, mbok nanti tadi ada yang tidak konsentrasi tentang pengurus ini. Untuk susunan pengurus saya ulangi. Ketua Mas Nugraha Ekra Pamungkas. Ketua bidang usaha Bapak Margiono. Ketua bidang anggota Ibu Sri Isnenti. Sekretaris Bapak Budi Purnomo dan bendahara Bapak Hadi Purnomo. Kemudian pengawas 1 Bapak Joko Supriyatno, Kades Karangpetir. Yang kedua Bapak Windiarso dan yang ketiga Ibu Husnul. Lengkapnya Bu? Husnul Khotimah. Terima kasih, tentang kepengurusan sudah selesai. Kita lanjutkan pada kesepakatan berikutnya, yaitu Budina. Kita lanjutkan Bu, kesepakatan yang diperlukan Sesuai dengan urutan. ya. Baiklah, kalau begitu saya ingin mendapatkan persetujuan dari peserta Musdesus tentang nama koperasi. Nama koperasi ini baku, standar, sudah ada petunjuknya, yaitu diawali dengan nama koperasi, diawali dengan kata koperasi, diikuti dengan Desa Merah Putih, diikuti dengan nama desa, diikuti dengan nama kecamatan dan nama kabupaten. Begitu ya Bu Dina ya. Oleh karena itulah nama koperasinya adalah Koperasi Desa Merah Putih Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu setuju? Terima kasih. Berikutnya tentang kedudukan atau alamat Koperasi Desa Merah Putih Karangpetir berada di RT 005 RW 002
tepatnya di Komplek Pasar Koplak. Apa ada usulan untuk kedudukan koperasi mau dipindah? Itu bukan dipindah, wong belum ada. Mau di tempat yang lain? Kalau kami punya alternatif 2 yang kemarin, yang kedua adalah di bekas SD Karangpetir 2. Namun kami berpikir jauh ke depan bahwa tempat itu nanti akan dijadikan gudang koperasi. Sehingga kami kami berpendapat bahwa kedudukan koperasi kita yang strategis, yaitu di RT 005 RW 002, tepatnya di Komplek Pasar Koplak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Terima kasih. Berikutnya yang kami sampaikan dan minta persetujuan Bapak dan Ibu adalah bentuk koperasi. Bentuk koperasi ini sudah disepakati untuk Kabupaten Banyumas itu sama, maka bentuk koperasinya adalah koperasi primer kabupaten. Bentuk koperasinya adalah koperasi primer kabupaten. Kemudian berikutnya, wilayah keanggotaan. Untuk anggota koperasi adalah warga masyarakat yang ada di desa itu. Jadi tidak boleh dari desa lain. Yang ada di desa itu yaitu warga masyarakat Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Ibu dan Bapak menyetujui? Terima kasih. Berikutnya, wilayah keanggotaan sudah tadi, menyetujui jangka waktu berdirinya koperasi. Koperasi ini berdiri tanpa batas waktu. Artinya, waktu tidak terbatas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi sepanjang hayat masih dikandung koperasi. Setuju Bapak dan Ibu? Baik, kalau begitu kita teruskan bidang usaha. Nah, ini yang penting. Bidang usaha yang untuk syarat pendirian itu yang ada 6, saya sebutkan dan sudah ditayangkan oleh Pak Yusuf. Tolong bidang usaha Pak. Sudah. Itu Pak, bidang usaha boleh silakan dibaca di papan monitor. Gerai sembako, gerai obat murah, unit simpan pinjam, cokstop apa itu ya, pergudangan apa ya, kemudian klinik desa, kantor koperasi, dan usaha potensi lainnya nanti menyusul. Tidak harus sekarang kan Bu, usaha potensi lainnya? Harus disepakati sekarang, dua yang utama apa? Dua? Tambahan mana? Kalau yang sampingan itu yang simpan pinjam, cuman satu saja sampingannya. Tapi Ya. yang tambahan itu yang 25 di KBLI, atau misalnya ada yang dari potensi desa boleh. Ya. Terima kasih. Mas Yusuf yang 25 Pak di KBLI Pak. Biar peserta membaca nanti tinggal pilih 2 saja lah dulu. Di petunjuk pelaksanaan. Bapak dan Ibu dari ini nanti harus ada tambahan 2, minimal 2 lah begitu. Untuk bidang usaha koperasi ini di tahap pertama Pak. Nanti kalau koperasi sudah berkembang luar biasa, nanti usaha Bapak dan Ibu boleh yang lainnya. Potensi desa. Silakan Bapak berpikir, potensi desa Karangpetir yang dapat dikembangkan untuk usaha koperasi itu apa saja? Pak Al-Makmur nih biasanya pinter untuk untuk potensi desa Pak. Boleh berpendapat Pak. Pembibitan pohon buah-buahan. Begitu boleh Bu? Boleh pembibitan, berarti cek di KBLI sudah ada belum? Kalau misalnya belum berarti nanti cari di yang KBLI pembibitan.
Karena nanti di jenis usaha itu harus plus kodenya Pak. Jadi nggak bisa cuma nama tetapi harus plus kodenya. Iya. Berarti baiknya yang ambil di 25 itu ya? 25 wajib semua dimasukkan. Ya. Kalau misalnya ada tambahan selain 25 boleh gitu. Oh begitu. Yang penting mau pokoknya yang mana, dua Iya. pokok itu yang mana, Iya. yang akan langsung dijadikan untuk usaha. Iya, iya. Ini kan ada 5 ya, Pak. Ada tambah 2 tambahan. 2 dari 25. Bapak dan Ibu monggo berpikir untuk jenis usaha Pak. Bantu kami biar cepat selesai. Kira-kira apa tadi ada yang masukan? Ini bidang usaha Pak, bidang usaha koperasi ke depan itu mau apa saja. Tolong bantu kami Pak, biar cepat selesai Pak. Kira-kira potensial nggak? LPG, gas, potensial. Karena itu harus disepakati di Musdesus ini loh Pak. Tidak boleh buat besok begitu, tidak boleh. Harus hari ini kita bersepakat untuk bidang usahanya. Gerai sembako sudah ada ya? Boleh. Misalnya utamanya sembako sama misalnya pupuk atau pembibitan boleh. Oh begitu. Itu sudah masuk di itu yang nanti yang mana? Mohon izin Bapak Ibu untuk sekedar membacakan. Jadi yang pertama di situ ada gerai sembako atau perdagangan. Di situ meliputi perdagangan eceran, berbagai barang yang utamanya adalah makanan, minuman atau tembakau di toko. Kemudian yang kedua adalah perdagangan eceran, berbagai barang yang utamanya adalah makanan, minuman atau tembakau, bukan minimarket, supermarket atau hipermarket. Berarti yang tradisional di situ tercatatnya. Atau perdagangan besar seperti pupuk dan produk agrokimia. Nah ini yang bagian gerai sembako. Kemudian yang obat-obatan di sini meliputi perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek, dan yang kedua adalah sama tapi untuk manusia bukan di apotek. Selanjutnya adalah perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia. Kemudian perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek. Perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan, perdagangan eceran kosmetik untuk hewan, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik. Kemudian yang ketiga, kantor meliputi perdagangan eceran mesin kantor, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, mesin kantor dan peralatannya. Yang keempat adalah unit simpan pinjam. Di sini unit simpan pinjam koperasi primer. Yang kelima ada klinik desa, yaitu aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas klinik swasta, aktivitas rumah sakit. Yang keenam, aktivitas cold storage atau tadi kita nyari gudang penyimpanan yang dingin gitulah, untuk nyimpan barang gitu, supaya tidak cepat membusuk. Ada jasa pengurusan transportasi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat, aktivitas ekspedisi muatan kapal, aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara, angkutan multimoda, jasa penunjang angkutan udara, jasa keagenan kapal atau agen perkapalan perusahaan pelayaran, dan aktivitas cold storage. Ini yang keenam. Selanjutnya cuma 6 ya Pak Yusuf. Ya, demikian Bapak Ibu untuk beberapa komponen
dari 6 yang sudah kami bacakan satu persatu. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk pemilihan Ibu semuanya. Dari tadi yang sudah kami sampaikan, manakah berdasarkan kesepakatan dari musyawarah kita bersama, kiranya untuk Desa Karangpetir, Koperasi Desa Karangpetir, Bapak Ibu sepakat yang mana? Silakan disampaikan barangkali. Pupuk dan obat-obatan. Obat-obatan untuk manusia nggih, Pak nggih? Untuk manusianya. Apotik berarti. Apotek nggih, Pak. Apotek. Coba yang bagian atas dibuka. Nah itu. Ya, pupuknya iya. Tapi obatnya obat pertanian. Oh, oke. Ya, berarti bukan apotek nggih, Pak nggih. Iya. Ya, sudah jelas nggih. Jadi usulannya di pupuk dan obat-obatan pertanian. Ini apa yang menjadi bidang usaha dari koperasi kita? Sembako. Sembako sudah masuk nggih? Gerai sembako, iya yang utama sudah. Yusuf dibuka Pak Yusuf. Katanya satu tadi pupuk. Ini kan ada 2. Ya. Berarti kalau yang satu tadi 1.3 itu yang 46652, yang satunya mau yang 4711 apa yang 47112? Aduh, orang jelas. Jadi cuma 2 bukan 3. Oh iya, berarti yang mana kira-kira ini? Mungkin Mas Era atau Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Kalau yang atas mungkin yang seperti minimarket, kalau yang bawah itu bukan minimarket gitu. Desain yang toko seperti minimarket Alfamart itu, atau seperti warung tradisional di desa-desa mungkin tuh nggih, di dalam desa gitu. Yang toko aja. Ya. Sepakat nggih? Nggih, alhamdulillah. Berarti ada 2. Yang pertama tadi adalah untuk yang 1.1 nggih, gerai sembako seperti di toko, dan yang kedua adalah tentang pupuk dan obat-obatan pertanian. Nggih, monggo Pak Naryo. Baik Bapak Ibu, mohon izin kembali untuk menyampaikan bidang usahanya kami bacakan. Yang pertama adalah gerai sembako, gerai obat murah, unit simpan pinjam, cold storage, klinik desa, kantor koperasi, dan tambahannya 2 tadi adalah gerai sembako seperti yang di toko begitu, dan yang tambahan kedua adalah pupuk dan obat-obatan pertanian nggih, atau agrokimia tadi ditulisnya di situ. Sepakat nggih Bapak Ibu? Ya, sepakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Sunaryo. Ibu dan Bapak, bidang usaha sudah disepakati bersama. Tadi sudah dibacakan oleh Sekretaris Pak Nurkolis. Kemudian kami lanjutkan untuk berikutnya adalah modal koperasi berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Setiap anggota koperasi wajib menyimpan simpanan pokok dan wajib juga menyimpan simpanan wajib sebagai modal dari koperasi itu sendiri. Karena modal koperasi itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan mungkin ada hibah atau bantuan. Namun dalam hal ini yang kita bahas adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
Berkaca dari desa lain barangkali untuk simpanan pokok sebesar Rp100.000 sekali saja per anggota. Kemudian untuk simpanan wajib Rp20.000 per bulan per anggota. Bagaimana dengan Karangpetir? Apakah setuju dengan simpanan pokok sebesar 100.000 sekali dan simpanan wajib 20.000 per bulan per anggota? Setujukah? Bapak dan Ibu setuju? Artinya nanti begitu Bapak dan Ibu mendaftar menjadi anggota koperasi, maka Bapak dan Ibu wajib menyetorkan yaitu simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 20.000. Setuju Bapak dan Ibu? Kurang keras dan kelihatannya tidak ada kesepakatan bulat begitu loh. Bapak Ibu setuju apa tidak dengan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib seperti yang saya sebutkan tadi? Terima kasih. Nah, kayak gitu mandan marem. Sudah Bu Dina? Pendiri. Oh iya pendiri. Lupa. Pendiri koperasi harus ada. Pendiri koperasi berarti juga dari anggota koperasi nantinya ya, atau menjadi anggota koperasi. Wajib. Dari pengurus boleh Bu Dina? Pendiri itu 5 orang pengurus, 3 orang pengawas, 3 pimpinan rapat, tinggal mau nambah anggota enggak? Terima kasih. Minimal 11 apa? Kita sepakati 11. Maksimal 15. Kita sepakati 11 apa 15 Bapak dan Ibu? 13 juga boleh, yang penting ganjil. Untuk pendiri koperasi, karena ini nanti juga harus disetorkan untuk pengajuan notaris begitu. Berapa? 11. Berapa? 11. Berapa? 11 apa 15 apa 13 sudah? 15. Baik, 15. Saya boleh? Boleh ya? Oh, 15 orang. Ya nanti. Saya sebutkan yang sudah tercatat sebagai pendiri koperasi adalah seluruh pengurus koperasi, seluruh pengawas koperasi. Berapa jumlahnya itu? 8. 3 pimpinan rapat. 11. Kurang 4 karena kita sepakat untuk 15 orang. Siapa Pak yang mau jadi pendiri koperasi Pak? Nah, yo saya tawarkan kepada anggota yang belum masuk tadi lu ya, belum masuk. Oh RW, Pak RW, RW 1 Pak Marti. Siap kok? Top markotop. RW 2 Pak Tigun. Siap? Siap jadi anggota? Berarti nanti jadikan pendiri koperasi. Sudah 2. RT ini. Soalnya RW 3 nggak datang ya? RW 3 Pak Buhori ya, nggak ada. RW 4 Pak Margiono sudah jadi pengurus. RT. Ini BPD saya belum. Ambil dari BPD dan perangkat boleh Bu? Apa? Pendiri? Iya. Ya, masalah kalau pendiri sih. Iya. Saya ambil dari BPD. Kurang berapa tadi? Kurang 2. Yang cewek sajalah. Ibu Yuniwati. Bener tahu? Oh Yuni saya sangka kok Yuniwati. 1 dari perangkat. Pak Yusuf. Ngapa sih turunan tik-tik bawah itu pendiri? Men berapa Pak? Jadi pendirinya saya ulangi seluruh pengurus, seluruh pengawas ditambah dengan pimpinan rapat, ditambah dengan 1 ketua RW 1 Pak Mardi, ketua RW 2 Pak Sodikun, dan dari BPD kami ambil Ibu Yuni, dan dari perangkat kami ambil Pak Yusuf, genap 15 orang. Kepada Bapak dan Ibu yang nanti sudah menjadi anggota koperasi, langsung menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib kepada bendahara koperasi. Tidak tunggu pelantikan kan Bu? Apanya? Pengurusnya. Setelah ini selesai harus langsung, jangan pulang dulu, langsung menyelesaikan berkas
Iya. Langsung bisa menerima simpanan pokok dan simpanan wajib. Oh iya. Oke. Anggota umum boleh, anggota pendiri wajib. Pendiri wajib, Pak, menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib, gawat duit 120.000. Anggota lainnya boleh atau yang belum menjadi anggota nanti diharapkan menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Bahkan awas koperasi selama 5 tahun. Setuju Bapak dan Ibu? Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, berbagai persetujuan dalam rapat khusus atau musdesus pada sore hari ini telah kami bahas. Ibu Dina, ada yang ketinggalan apa tidak Bu yang belum dibahas Bu? Bu Dina, ada yang ketinggalan yang belum dibahas apa tidak? Sudah ya, sudah semua. Kalau saya baca di sini kan sudah semua begitu. Kalau yang saya baca di sini sudah semua. Iya. Dari pembahasan nama koperasi, kedudukan koperasi, bentuk koperasi, wilayah keanggotaan, jangka waktu berdiri, usaha koperasi, permodalan koperasi, susunan pengurus, susunan pengawas, periodisasi pengurus, dan lainnya sudah terbicarakan semua dan sudah menjadi kesepakatan pada musdesus hari ini. Oke? Ya? Nanti bagi pendiri koperasi wajib menyetorkan KTP dulu supaya nanti bisa langsung difotokopi untuk pengajuan pendirian. Kemudian yang kedua, masing-masing satu pengurus dan satu pengawas menyetorkan NPWP karena nanti untuk difotokopi juga untuk sebagai pengajuan. Jadi kalau bisa sekarang langsung kalau bawa langsung difotokopi. Begitu Pak, itu saja. Sudah selesai. Perhatian-perhatian bagi yang tadi menjadi pengurus, menjadi pengawas, kemudian menjadi pendiri koperasi, mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu karena data akan diambil, makanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP. Untuk yang lain setelah acara ini ditutup, barangkali bisa meninggalkan tempat ini dengan pesan, maulah kiranya menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih Karangpetir. Saya kira itu dan terima kasih atas segala kekurangan. Saya mohon maaf bertiga, saya dan Ibu serta Pak Nurholis. Mohon maaf serta terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala perhatian dan atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara musdesus pada hari ini telah selesai dan alhamdulillah menghasilkan kepengurusan dan lain-lainnya dengan cukup baik sehingga rapat pada hari ini telah diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk itu mari kita akhiri rapat pada hari ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.